Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, yaitu Nara Story. Balik lagi bareng Bang Al di sini yang selalu siap nemenin waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna. Gimana kabarnya hari ini, Sobat Nara? Semoga kalian semua sehat-sehat terus dan selalu dilimpahi kebahagiaan ya. Nah, buat kalian yang lagi rebahan nih, lagi di jalan, atau yang lagi asik ngopi, Bang Al mau ngingetin lagi nih. Coba deh deketin stisnya dari sekarang. Kenapa? Karena kelanjutan kisah kali ini dijamin bakal makin menguras emosi kita semua. Sobat Nara, di part 1 kemarin kita benar-benar dibuat ikutnya sak sekaligus gregetan ya. Di tengah kondisi fisiknya lagi rapuh nih, berjuang melawan kanker darah stadium akhir. Dan Nisa harus menerima kenyataan pahit kalau suaminya Darren malah berselingkuh dengan Donna, adik sepupunya sendiri. Ya bahkan sampai hamil. Tapi kemarin kita juga buat merinding sekaligus puas banget kan. Terutama pas Danisa dengan berani menampar Darren di ruang rapat setelah dihina habis-habisan. Sampai puncaknya Danisa resmi mengusir Darren beserta ibu mertuanya yang super toksik itu dari rumah. Untungnya Danisa nggak sendiri. Ada paman Darka yang selalu mendukungnya dan Dr. Afrizal yang selalu sedia pasang badan menjadi pelindung setianya. Nah, di part 2 kali ini konflik pastinya bakal makin memuncak. Kira-kira licikan apa lagi nih yang bakal direncanakan oleh Darren dan Donna setelah mereka kehilangan pekerjaan dan diusir dari rumah? Dan gimana ya perjuangan Danisa dalam memimpin perusahaan di sisa waktu hidupnya? Apakah keajaiban itu akan datang untuk Danisa? Daripada makin penasaran, yuk kita langsung aja siapin posisi duduk atau rebahan kalian yang paling nyaman. Amankan camilan atau teh hangat ya. Dan mari kita lanjut masuk ke dalam ceritanya. Enjoy the story. Kali ini kita akan masuk ke dalam POV-nya Darka ya. Namaku Darka Anggara. Aku memiliki saudara angkat yang bernama Danu Anggara. Saudaraku itu sangatlah baik. Bahkan bagiku dia seperti malaikat. Dulu saat aku berumur 15 tahun, aku kehilangan ayah dan ibuku dalam sebuah kecelakaan. Aku dirawat oleh ayah dan ibu Danu dan kemudian diangkat menjadi anak mereka. Tak hanya ayah dan ibu Danu yang sangat baik kepadaku, tapi Danu juga begitu baik kepadaku. Dia membagi segalanya padaku, baik itu kasih sayang orang tuanya ataupun harta yang dia miliki. Aku dan Danu sama-sama diberikan pendidikan tinggi dan akhirnya kami sama-sama menggantikan posisi ayah untuk memimpin sebuah perusahaan. Suatu hari kami bertemu dengan seorang gadis dan kami pun tanpa sengaja mencintai gadis yang sama. Aku awalnya tidak tahu jika Danu juga mencintai gadis yang sama. Tapi lama-kelamaan kami saling tahu jika kami mencintai gadis yang sama. Kami sempat bersitegang dan sempat bertengkar hebat hingga Danu masuk ke rumah sakit karena itu. Ayah kami sangat marah pada kelakuan kami berdua dan mengancam akan meninggalkan kami jika kami terus bertengkar. Ternyata itu bukan hanya sebuah ancaman. Ayah kami meninggal karena serangan jantung. Gak lama setelah kematian ayah, ibu pun menyusul. Kehidupan kami serasa hancur waktu itu. Dan Danu pun mengambil keputusan untuk mengalah dan meminta aku menikahi wanita yang sama-sama kami cintai. Aku awalnya menolak, tapi Danu meyakinkan aku jika dia tidak keberatan. Beberapa bulan kemudian, Danu juga menikah. Dia menikah dengan salah seorang teman sekolahnya. 1 tahun kemudian, aku memiliki seorang putra yang aku beri nama Afrizal Anggara. Sedangkan Danu memiliki seorang putri yang diberi nama Danisa. Aku awalnya bingung, kenapa tidak ada nama Anggara di belakangnya. Tapi setelah dia menjelaskan, aku mengerti. Dia melakukan itu karena dia tidak mau putrinya dikenal sebagai keturunan terakhir dari keluarga Anggara. Bukan tanpa alasan Danu melakukan itu. Itu dia lakukan untuk melindungi putrinya dari seorang lelaki jahat yang ingin merebut kekayaan keluarga Anggara. Dia adalah Anton, anak tiri ayahnya dari perempuan lain. Lelaki itu sempat mengancam akan melenyapkan seluruh keturunan Anggara jika tidak diberi bagian atas kekayaan keluarga Anggara. Masih jelas dalam ingatanku pada saat itu, ada pesta ulang tahun Afrizal yang ke-5 tahun. Danu menitipkan putrinya ke rumahku karena dia ada pekerjaan mendadak. Saudaraku itu pergi keluar kota tapi dia tidak pernah kembali lagi sampai saat ini. Tidak pernah ada berita tentang kematiannya, tapi juga tidak pernah ada yang melihat keberadaannya. Karena kesedihannya, istri Danu pun sakit dan akhirnya menutup mata untuk selamanya.
Sedih emang sih. Aku sangat sedih karena tidak bisa menemukan keberadaan saudaraku. Tapi yang membuat aku makin sedih adalah saat melihat Danisa yang harus tumbuh tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. 40 hari setelah kepergian ibu Danisa, aku sangat terkejut dan bingung saat pengacara datang menemuiku dan mengatakan jika semua harta Danu sudah beralih ke namaku. Dan dia juga mengatakan jika aku yang akan memimpin perusahaan miliknya. Aku memang selama ini sudah menjadi wakil direktur di perusahaan tersebut. Tapi aku tidak pernah sekalipun bermimpi untuk menjadi pemilik tunggal perusahaan itu. Hari demi hari aku jalani dengan mengelola perusahaan yang Danu titipkan padaku. Aku tidak pernah menganggap semua yang aku dapatkan saat ini adalah milikku. Aku menganggap jika apa yang ada padaku selama ini adalah amanah yang suatu hari harus aku berikan pada Danisa. Dari bayi yang mungil, Danisa tumbuh menjadi gadis yang dewasa dan juga cantik. Aku selalu mengatakan padanya jika aku bukan ayah kandungnya. Aku bukan ingin membedakan antara dia dengan putraku. Tapi aku ingin dia tahu jika Danu adalah ayah kandungnya. Aku ingin memberitahu jika ayahnya adalah lelaki yang sangat baik. Seiring berjalannya waktu, Afrizal dan Danisa tumbuh bersama. Aku bukan tidak tahu jika putraku itu mencintai Danisa. Dia juga tahu jika Danisa adalah putri dari sahabat dan saudara ayahnya. Tapi aku senang Afrizal bisa mengendalikan perasaannya. Dia tidak sekalipun mengatakan pada Danisa jika dia mencintainya. Dia lebih menekankan rasa sayang yang dia miliki adalah rasa sayang seorang sahabat. Danisa pun akhirnya menemukan seorang lelaki yang dia cintai. Namanya Darren. Awalnya sih aku sangat tidak suka dengan sikapnya yang tidak sopan. Demikian juga dengan Afrizal. Dia sama sekali tidak setuju jika Darren menjadi pendamping Danisa. Tapi apa mau dikata, Danisa sudah terlanjur mencintai lelaki itu. Bahkan dia tidak mau menikah jika dia tidak menikah dengan Darren. Akhirnya aku dan Afrizal mengalah. Kami mengizinkan Danisa menikah dengan Darren. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan meriah. Itu membuat Danisa sangat bahagia. Sayangnya, kebahagiaan pernikahan itu tidak berlangsung lama. Karena setelah 6 bulan menikah, Danisa divonis mengidap penyakit kanker darah. Aku sangat terpukul karena hal itu. Demikian juga dengan Afrizal. Putraku itu sampai tidak mau makan karena terlalu memikirkan Danisa. Dia bahkan jauh lebih tersiksa dibandingkan dengan Darren. Aku semakin sedih karena tahu jika Darren bermain api dengan adik sepupunya, Donna. Aku sudah sering mengingatkan tentang kelicikan gadis itu pada Danisa sebelumnya. Dia pernah menggodaku saat dia menginap di rumahku. Entah dari mana dia datang, dia mengaku sebagai anak dari adik ibu Danisa. Parahnya, Danisa tidak menyelidiki asal-usul dan kebenaran akan gadis itu. Danisa yang memang dasarnya baik, percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Donna. Tapi tidak lagi. Aku tidak ingin ada yang menyakiti Danisa. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengambil kebahagiaannya. Tapi aku juga memang tidak mau Darren tetap bersama dengan Danisa. Aku merasa jika lelaki itu tidak pantas dan tidak akan pernah bisa berubah. Akhirnya, aku memikirkan sebuah cara untuk menyakiti egonya. Aku memberikan haknya yang selama ini ayahnya titipkan padaku. Aku menjadikan anak itu CEO di perusahaan yang selama ini aku kelola. Walau sebenarnya aku sangat takut jika musuh lama itu akan kembali dan meneror kebahagiaan Danisa. Tapi aku juga ingin melihat Danisa itu sadar kalau suaminya tidak pantas untuk dipertahankan. Tidak mudah memang melupakan orang yang dia cintai dan melupakan semua apa yang sudah dilewati bersama. Tapi aku mengatakan pada Danisa untuk melupakan semua itu. Mendengar apa yang dikatakan Darren hari itu, aku yakin jika keputusanku untuk menjauhkan mereka adalah hal yang sangat benar. Aku senang saat Danisa sadar jika suaminya itu tidak bisa dipertahankan. Aku pun mulai yakin jika semangat Danisa untuk sembuh akan tiba. Afrizal pernah mengatakan untuk membawa Danisa berobat ke Singapura. Dulu aku juga pernah mengatakan itu pada Danisa, tapi dia menolaknya dan beralasan jika itu akan merepotkan suaminya. Tapi saat ini suaminya itu tidak akan perepotan karena dia pasti akan sibuk mengurusi selingkuhannya yang saat ini sedang hamil. Aku pun berencana secepatnya akan meminta Danisa untuk memikirkan perceraiannya. Aku tidak mau lelaki itu kembali dalam kehidupan Danisa.
dan memanfaatkan kebaikan Danisa lagi. Sedangkan Donna, aku sedang menyelidiki asal wanita itu dari mana. Aku tidak yakin jika dia adalah anak dari adik ibu Danisa, karena selama ini aku tidak pernah melihatnya. Balik ke masa sekarang, pernikahan Darren dan Donna. Seminggu setelah kepergian Darren dari rumah, dia memberi kabar jika akan menikahi Donna hari ini. Meski hati Danisa terasa nyeri, tapi dia harus menghadapi semua itu. Dia harus hadir di pernikahan itu sebagai bukti jika dia merestui pernikahan suaminya dengan Donna. "Apa kamu harus hadir?" tanya Afri sambil menatap wajah Danisa. "Aku harus datang. Aku harus buktikan pada mereka jika aku mampu bertahan walau mereka ingin menghancurkan aku," jawab Danisa. Afri mengembuskan nafasnya kasar. Dia sebenarnya tidak setuju jika Danisa datang ke pernikahan Darren dan Donna. Dia tahu jika itu akan sangat menyakiti hati wanita itu. Lagi pula, dia juga tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh ibunya Darren pada Danisa di sana. "Baiklah, kalau kamu bersikeras akan datang, aku akan menemanimu," ucap Afri. "Apa kamu tidak ada pasien hari ini?" tanya Danisa. "Hari ini aku cuti. Ada dokter pengganti yang akan menggantikan aku hari ini," jawab Afri. "Baiklah, cepat kamu bersiap, jangan sampai kita terlambat," ucap Danisa sambil tersenyum kepada sahabatnya. "Apa pernikahan itu tidak akan terjadi jika kamu tidak datang?" tanya Afri dengan nada kesal. "Bukan begitu. Aku hanya tidak mau melewati tiap momennya. Aku ingin hatiku ini kebal dengan rasa sakit itu. Aku tidak mau kalau rasa sakit yang aku rasakan akan membuat aku terus tersiksa. Aku ingin membunuh rasaku pada Darren," jawab Danisa sambil menatap lurus ke depan. Afri menatap wajah sahabatnya. Dalam hatinya, dia senang dengan niat Danisa yang ingin melupakan Darren. Tapi dia juga sedih karena pasti itu sangatlah menyakitkan. "Jangan langsung kamu paksa dan lupakan lelaki itu secara perlahan. Jangan biarkan hal ini menghilangkan semangat hidupmu," ucap Afri. "Tidak akan lagi, Af," ucap Danisa penuh keyakinan. Afrizal tersenyum manis ke arah Danisa. Lelaki itu tentu saja senang dengan jawaban Danisa yang penuh dengan keyakinan itu. Dia memang masih menyimpan rasa cinta untuk Danisa, tapi dia tidak pernah mengharapkan untuk memiliki wanita itu. Baginya, kebahagiaan dan kenyamanan Danisa jauh lebih penting. Lelaki tampan itu pun meminta anak buahnya untuk mengirimkan pakaian ke rumah Danisa, dan dia pun bersiap untuk pergi ke pernikahan Darren dan Donna. Danisa pun sudah siap. Wanita itu memakai baju syar'i berwarna putih. Afri terpukau dengan penampilan wanita itu. Walau hanya memperlihatkan matanya saja, tapi itu sudah membuat yang memandang tahu jika wajah di balik cadar itu sangat cantik. "Ayo berangkat," ucap Danisa pada Afri. Afri masih terpaku. Ini adalah kali pertamanya Danisa menggunakan cadar. Biasanya dia hanya memakai jilbab biasa. "Kenapa kamu hanya diam? Apa ada yang salah dengan penampilanku?" tanya Danisa bingung karena Afri hanya diam mematung. Tidak. Kamu bahkan terlihat sangat anggun dan cantik," ucap Afri jujur. "Bagaimana kamu bisa tahu? Orang wajahku aja tertutup cadar kok," tanya Danisa sambil terkekeh. "Tentu saja aku tahu. Matamu yang jernih itu sudah menunjukkan segalanya," jawab Afri sambil tersenyum. "Dasar, sudah ayo berangkat," ucap Danisa memukul bahu Afri pelan. Afri mengikuti langkah Danisa menuju ke mobilnya. Dia terus saja tersenyum. Lelaki itu berharap jika cadar yang Danisa pakai hari ini bukan untuk menutupi kesedihannya dari semua orang. Dia berharap wanita itu akan memakai cadar itu selamanya. Mereka berdua akhirnya berangkat menuju ke acara pernikahan Darren. Dalam perjalanan keduanya, hanya dia membisu. Keduanya sibuk dalam pikiran masing-masing. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di acara pernikahan Darren. Danisa tampak memejamkan mata dan mengambil nafas dalam sebelum dia keluar dari dalam mobil. "Kalau kamu merasa ragu, lebih baik kita pulang lagi," ucap Afri saat melihat sahabatnya terlihat ragu saat akan turun dari dalam mobil. "Tidak, aku tidak mau tersembunyi dari kenyataan ini,"
sudah saatnya aku membuka mataku lebar-lebar dan membiasakan diri untuk melihat persamaan mereka. Ucap Danisa meyakinkan sahabatnya jika dia sudah siap untuk melihat hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya itu. Keduanya berjalan masuk ke area resepsi. Danisa terus berusaha menguatkan dan memantapkan hatinya untuk bisa menghadapi semua itu. Aku kira kamu akan datang sendirian. Ternyata kamu membawa pengalmu ini untuk menemanimu. Ibu Darren menyambut kedatangan Danisa dan Afrizal dengan ucapan yang sinis. Yang terpenting kan saya datang, Bu. Tidak penting saya datang dengan siapa, ucap Danisa. Bagus, aku harap kamu tidak membuat masalah dalam pernikahan putraku. Dia akan hidup bahagia dengan anak dan juga istrinya yang sehat. Tidak sepertimu yang berpenyakitan, ucap Ibu Darren kembali sinis. Saya harap dia bahagia, Bu. Tapi kalau dia tidak bahagia itu bukan kesalahan saya, ucap Danisa. Kenapa dia tidak bahagia? Istri cantik, sehat, dan tidak mandul. Dia pasti akan sangat bahagia. Setelah ini kamu pasti akan hancur. Siapa lelaki yang mau mendampingi wanita penyakitan sepertimu? Kalaupun nanti ada, itu hanya karena rasa kasihan, bukan karena cinta, ucap Ibu Darren kembali membuat ruang luka di dalam hati Danisa. Aku tidak perlu siapapun untuk membuat diriku bahagia. Diriku sendiri saja sudah cukup, ucap Danisa tegas. Tidak ada satu wanita pun yang tidak membutuhkan lelaki. Jadi kamu tidak usah sombong. Walau sekarang kamu menjadi CEO perusahaan, tapi kamu tidak punya pendamping yang akan memberikan kamu semangat, ucap Ibu Darren. Sayangnya saya sudah terbiasa dengan itu, Bu. Menikah dengan Mas Darren pun saya tidak pernah mendapat semangat. Yang saya dapatkan justru malah derita. Jadi itu sudah terbiasa bagiku, jawab Danisa. Afrizal yang sedari tadi mendengar pembicaraan antara Danisa dengan Ibu Darren hanya terdiam. Lelaki itu akan buka suara jika Danisa merasa terpojok. Tapi nyatanya Danisa mampu menjawab semua perkataan dari perempuannya dengan baik dan semua itu membuat Afri merasa senang. Dasar wanita tak tahu diri, ucap Ibu Darren lalu beranjak meninggalkan Danisa dan Afrizal. Wanita itu tampak menemui tamu undangan yang lain walau matanya masih tertuju kepada Danisa. Sepertinya wanita parubaya itu sangat kesal dengan Danisa. Kamu sangat keren. Aku kira kamu akan menangis dan... Diamlah, kita harus mengucapkan selamat pada mempelai. Jadi tidak usah banyak bicara, apalagi itu untuk memujiku. Danisa memotong kalimat Afri dan mengajaknya untuk memberikan selamat pada Darren dan Donna. Donna langsung melingkarkan tangannya di lengan Darren saat melihat Danisa menuju ke arahnya. Wanita itu seolah sengaja ingin menunjukkan kemesraan mereka di depan Danisa. Selamat, maaf, aku agak telat dan tidak bisa menyaksikan akad nikahnya tadi, ucap Danisa sambil mengulurkan tangannya pada Darren. Aku tidak masalah, kamu terlambat atau tidak datang sekalipun. Hanya saja, aku minta untuk tidak membuat masalah dan merusak acara pernikahanku, ucap Darren pada Danisa saat tangan mereka bersalaman. Bukan tipeku untuk merusak pernikahan orang lain. Itu bukan levelku, ucap Danisa sambil melirik ke Donna yang terlihat kesal dengan apa yang Danisa ucapkan. Dan bukan levelku juga kok bersaing dengan wanita penyakitan sepertimu, ucap Donna sinis. Memang siapa yang akan bersaing denganmu? Aku bahkan mempersilahkan jika kamu mau mengurung Mas Darren di rumahmu ini. Aku sudah tidak peduli dengannya, ucap Danisa sinis. Mata Danisa melirik ke arah Darren. Terlihat jelas jika lelaki itu sepertinya tidak suka dengan apa yang diucapkan oleh Danisa. Dasar wanita penyakitan, udah mau mati aja masih berlagak sombong, ucap Donna. Bicaralah dengan sopan. Kamu tidak tahu siapa yang akan mati duluan. Bisa jadi kamu atau suamimu ini yang akan mampus duluan, ucap Afrizal dengan nada kesal. Afrizal menarik tangan Danisa untuk menjauh dari Darren dan Donna. Dia tidak mau sahabatnya itu merasa sakit hati dengan apa yang diucapkan oleh mempelai yang tak tahu diri itu. Kenapa kamu membawaku ke sini? Aku tidak mau orang mengira kalau aku bersedih. Aku kuat kok, Af. Jadi jangan menganggap aku lemah,
ucap Danisa pada Afrizal yang malah membawanya sedikit menjauh dari acara. Aku tahu kamu berusaha kuat, tapi aku juga tahu kok kalau itu tidak ada gunanya untukmu. Kalau kamu mau menangis, maka menangislah. Tidak ada yang salah untuk itu, ucap Afrizal. Tapi aku tidak ingin menangis saat ini. Aku ingin menghadapi semuanya dengan sisa kekuatan yang aku miliki, ucap Danisa. Baiklah, tapi aku mohon beristirahatlah sebentar di sini. Aku tidak mau terjadi hal yang buruk padamu, ucap Afrizal. Aku akan mengambil air minum. Kamu harus minum obatmu. Lalu beranjak meninggalkan Danisa. Danisa menatap kepergian sahabatnya. Dia merasa sangat beruntung karena memiliki sahabat seperti Afrizal. Tapi dia tidak mau terus saja merepotkan lelaki itu. Dia berpikir, sampai kapan Afrizal akan terus menjaganya? Dia juga butuh kebahagiaan sendiri. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tiba-tiba seorang lelaki tampan menghampiri Danisa dan dia duduk di kursi yang ada di samping Danisa. Siapa kamu? Danisa balik bertanya pada lelaki itu. Perkenalkan, nama aku Prama, ucap lelaki itu sambil mengulurkan tangannya pada Danisa. Aku Danisa, ucap Danisa tanpa menyambut uluran tangan dari lelaki itu. Aku lihat kamu sedang memikirkan sesuatu. Dari tadi kamu terlihat melamun, ucap lelaki itu. Kenapa kamu sok tahu sekali? Ucap Danisa sinis. Aku dari tadi sudah memperhatikanmu. Sepertinya kamu. Prama tidak meneruskan kalimatnya. Lelaki itu terkejut saat melihat Danisa memegangi dadanya. Terlihat jelas jika nafas wanita itu mulai sesak. Apa yang terjadi denganmu? Tanya lelaki itu terlihat khawatir. Tidak, aku hanya... Danisa tidak dapat meneruskan kalimatnya. Wanita itu tiba-tiba jatuh pingsan. Afrizal terlihat panik saat dia melihat ada seorang lelaki tengah membopong Danisa yang terlihat tak sadarkan diri. Lelaki itu pun segera meletakkan kembali air minum yang dia pegang dan berlari menghampiri Prama. Apa yang terjadi dengannya? Tanya Afri pada Prama. Ia sedang menggendong Danisa. Dia pingsan, ucap Prama singkat, lalu segera memasukkan Danisa ke dalam mobilnya. Kamu mau bawa dia kemana? Tanya Afrizal saat melihat Prama masuk ke dalam mobil. Tidak usah banyak tanya, beri cepat masuk, ucap Prama sambil membuka pintu mobilnya. Afrizal menuruti apa yang dikatakan Prama. Lelaki itu ikut masuk ke dalam mobil Prama. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia bisa pingsan? Tanya Afrizal, mencoba untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi saat dia meninggalkan Danisa tadi. Aku tidak tahu. Dia tiba-tiba sesak nafas dan pingsan di depanku, jawab Prama sambil terus fokus ke jalanan. Rasa bersalah menghampiri Afrizal. Seandainya dia tidak meninggalkan Danisa, pasti wanita itu akan baik-baik saja. Apa dia menderita penyakit yang serius? Tanya Prama sambil melirik ke arah Danisa dari kaca mobilnya. Iya, dia menderita kanker darah. Jadi kalau bisa aku minta tolong lebih cepat sedikit, jawab Afrizal. Prama terlihat khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Afrizal. Lelaki itu pun menuruti apa yang diinginkan oleh Afrizal. Dia memacu mobilnya lebih cepat. Sampai di rumah sakit, Danisa langsung dibawa masuk ke ruang UGD. Afrizal pun segera masuk ke dalam dan ingin memeriksa Danisa. Tapi lelaki itu terkejut saat Prama juga ikut masuk ke dalam ruang UGD. Ngapain kamu ikut masuk ke sini? Tanya Afrizal kesal. Karena ini adalah tugasku, jawab Prama singkat dan langsung mendekat ke arah Danisa yang sedang terbaring tak berdaya. Apa maksudmu? Tanya Afri bingung. Dia pasien dan aku adalah dokter, jadi tugasku untuk memeriksanya, jawab Prama singkat. Lelaki itu pun memeriksa keadaan Danisa dengan teliti. Sementara Afrizal hanya bisa terpaku dengan apa yang saat ini dia lihat. Dia tidak tahu jika Prama adalah seorang dokter seperti dirinya. Akhirnya Afrizal pun hanya memperhatikan Prama yang sedang memeriksa Danisa. Lelaki itu terlihat begitu serius dan teliti saat melakukan tugasnya. Hal itu membuat Afrizal tersenyum senang. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua pun keluar dari ruang UGD. Danisa pun
akan segera dipindahkan ke ruang rawat. Saat mereka keluar, ternyata di luar ruangan sudah ada Tuan Darka yang menunggu kedatangan mereka berdua. "Bagaimana keadaan dari sana?" tanya Tuan Darka. "Dia sudah..." Afri dan Prama menjawab pertanyaan dari Tuan Darka bersamaan. "Silakan, tadi kamu yang meriksanya, jadi kamu juga yang harus menjelaskan keadaan Danisa pada Tuan Darka," ucap Afrizal. "Penyakitnya memang sudah parah, tapi bukan mustahil baginya untuk sembuh," jawab Prama sambil melihat ke arah Tuan Darka dan Afrizal bergantian. "Sebagai dokter, kita mungkin hanya bisa memberikan suntikan dan obat-obatan. Tapi sebenarnya, selain obat, para penderita kanker juga harus memiliki semangat dan juga keyakinan jika mereka akan sembuh. Mungkin itu berat, tapi bukan berarti tidak mungkin," Ibu Prama. Afrizal tersenyum dan menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Prama. "Aku sangat setuju dengan apa yang kamu katakan. Suasana hati yang bahagia dan semangat yang membara bisa membuat mereka bisa melupakan penyakitnya dan fokus pada kehidupannya," ucap Afrizal. "Itulah makanya ayah meminta Dokter Prama untuk menggantikanmu di sini. Karena mulai sekarang kamu akan lebih fokus ke perusahaan," ucap Tuan Darka. "Jadi saya harus berhenti dari rumah sakit dan hanya bekerja di perusahaan saja ya?" tanya Afrizal terlihat sedih. "Bukan begitu, Nak. Ayah tidak melarang kamu untuk membantu orang sakit. Tapi untuk sementara, tolong prioritaskan dahulu urusan perusahaan," jawab Tuan Darka. "Kamu juga bisa terus memantau dan mengetahui perkembangan tentang penyakit Danisa. Prama pasti akan terus memberikan informasi kepadamu," ucap Tuan Darka, seolah dia tahu tentang apa yang saat ini dipikirkan oleh putranya. Afrizal menganggukkan kepalanya. Dia mengerti jika ayahnya melakukan itu demi kebaikan dirinya dan Danisa, karena dia pasti akan lebih sering mendampingi wanita itu dalam menjalankan perusahaan. Otomatis pekerjaannya di rumah sakit tidak akan bisa optimal. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Mengapa dokter itu bisa berada di acara pernikahan Donna dan Darren? Apa dia mengenal salah satu dari mereka? Dan hal itu membuat Afrizal sedikit merasa terganggu. "Aku akan memeriksa pasien lain, jadi permisi," ucap Prama, lalu beranjak pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke arah ruangan pasien lainnya. Sedangkan Afrizal dan Tuan Darka, mereka beranjak menuju ke ruang rawat Danisa. Mereka berdua memasuki ruangan itu dan menatap Danisa yang terlihat sudah sadar dan sedang melamun. "Ada apa? Apa yang sedang kamu pikirkan, Nak?" tanya Tuan Darka. "Tidak ada ya. Aku hanya merasa kalau hidupku ini tidak akan lama. Penyakit ini semakin hari semakin menyiksa," jawab Danisa sambil menundukkan wajahnya. Wanita itu sepertinya down lagi dengan kejadian hari ini. "Kenapa kamu bilang seperti itu? Apa kamu tidak ingin menemani aku dan ayah lagi?" tanya Afrizal sambil menatap Danisa yang masih terduduk. "Aku capek, Af. Aku capek terus saja merepotkan kalian. Aku capek karena harus keluar masuk rumah sakit. Aku capek karena harus terus minum obat setiap hari. Aku lelah merasakan sakit ini." Danisa mengatakan rasa lelah yang dia alami karena melawan penyakit yang dia derita. "Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Nak. Kamu harus berjuang. Kamu harus semangat untuk sembuh," ucap Tuan Darka. "Untuk siapa ya? Untuk siapa aku harus sembuh? Sedangkan jika aku tiada saja, takkan ada yang peduli," ucap Danisa. "Apa kamu tidak menganggap ayah dan Afrizal sebagai orang terdekatmu? Apa selama ini kamu merasa jika aku dan Afri adalah musuh yang harus kamu jauhi? Jika kamu tidak suka dan tidak menganggap kami, setidaknya lakukan untuk dirimu sendiri, Nak. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan yang pantas. Jangan tidak adil pada kehidupanmu sendiri," ucap Tuan Darka, lalu bangkit dan beranjak meninggalkan ruangan Danisa. Lelaki paruh baya itu sedikit kesal dengan perkataan Danisa. Lelaki itu merasa jika selama ini Danisa tidak menganggapnya sebagai seorang ayah dan orang yang berarti dalam kehidupannya. Sedangkan Danisa merasa sangat bersalah karena Tuan Darka meninggalkan ruang rawat dengan perasaan kecewa.
Dia sadar jika perkataannya tadi membuat lelaki yang selama ini selalu menyayanginya itu kecewa. Maafkan aku, Af. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk membuat ayah kecewa. Hanya saja aku merasa kalau aku tidak akan pernah sembuh. Jadi percuma saja jika aku hidup dan terus merasakan sakit, ucap Danisa. Tidak ada yang percuma dalam hidup. Tiba-tiba Dokter Prama datang dan menghampiri Danisa dan Afrizal. Lelaki itu menatap ke arah Danisa. "Kamu di sini?" tanya Danisa terlihat bingung. "Iya Dan, ini Dokter Prama. Dia yang akan menggantikan aku untuk mengawasi kesehatanmu." Afrizal memperkenalkan Prama pada sahabatnya. "Dia dokter?" tanya Danisa seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Afri. "Iya, kenapa? Wajahku tidak meyakinkan ya untuk jadi seorang dokter? Atau wajahku lebih mirip aktor film Korea?" tanya Prama sambil terkekeh. "Iya, lebih kayak aktor film horor," jawab Danisa kesal. Afrizal dan Prama tertawa mendengar perkataan Danisa. Afrizal tahu benar jika Dokter Prama sengaja mengajak Danisa untuk bercanda agar dia lupa akan kesedihannya. Lebih horor lagi sih jika orang hidup tapi ingin mati, diberi nikmat hidup tapi tidak bersyukur, diberi kesempatan berusaha tapi memilih untuk menyerah, ucap Dokter Prama. Danisa terdiam mendengar perkataan dokter barunya. Dia tahu benar jika yang dimaksud lelaki itu adalah dirinya. Di luar sana tuh banyak orang yang hidup jauh lebih menyedihkan daripada dirimu, tapi mereka bersemangat untuk menjalani kehidupannya, bukan demi orang lain, tapi demi dirinya sendiri. Karena mencintai dan menghargai diri sendiri itu penting. Selain untuk meningkatkan semangat dan kepercayaan diri, itu juga bisa menghargai tiap hembusan nafas yang Tuhan berikan pada kita. Siapa yang jamin setelah tiada kita tidak merasakan sakit yang sama? Bahkan mungkin akan jauh lebih sakit. Prama berusaha untuk meyakinkan Danisa tentang pentingnya kehidupannya. Danisa hanya bisa menundukkan wajahnya. Dalam hati dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Prama. Hanya saja dia mungkin sudah terlanjur merasa capek dengan hidup yang dia jalani. Dia sepertinya merasa lelah dengan rasa sakit yang dia derita. "Aku merasa jika apapun yang akan kulakukan tidak akan membuat aku sembuh. Aku tidak akan sembuh," ucap Danisa. Sadar atau tidak, kamu sudah menyakiti dirimu sendiri dengan berpikir seperti itu. Kalau kamu tidak mengubah jalan pikiranmu, dokter sebaik apapun dan obat apapun tidak akan berpengaruh. Karena dalam pikiranmu, kamu tidak ingin sembuh. Dokter Prama terlihat kesal saat mengatakan hal itu pada Danisa. "Aku sembuh untuk siapa? Suamiku sendiri saja tidak peduli denganku. Dia menikah lagi dan tidak peduli pada kehidupanku," ucap Danisa. "Buat apa kamu memikirkan orang lain yang jelas sudah tidak peduli? Pikirkan dirimu sendiri, pikirkan Tuan Darka, pikirkan Dokter Afri, dan pikirkanlah apa yang bisa kamu lakukan jika kamu sembuh. Hidup hanya sekali. Jadi harus kamu manfaatkan, bukan malah disia-siakan," ucap Dokter Prama. Afrizal tersenyum mendengar dan melihat cara Prama menangani pasiennya. Dia tahu jika dokter itu adalah dokter yang tepat untuk Danisa. Karena sahabatnya itu tidak hanya butuh obat, tapi juga butuh seorang motivator yang bisa membimbing Danisa agar tidak merasa putus asa. "Aku dan Dokter Afri ada hal yang harus dibahas, dan aku minta kamu pikirkan apa yang aku katakan tadi," ucap Dokter Prama sambil melirik ke arah Afri. Sedangkan Afri terlihat bingung dengan apa yang akan dibicarakan Dokter Prama padanya. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Afri saat sudah berada di dalam ruangan Dokter Prama. "Duduklah," ucap Dokter Prama singkat. Afrizal pun duduk. Dia terlihat penasaran dengan apa yang akan dibicarakan oleh Prama kepadanya. "Aku merasa kalau Danisa mengalami goncangan yang besar dalam hidupnya. Itu yang membuat dia tidak memiliki semangat dalam kesembuhannya," ucap Dokter Prama mengawali pembicaraan. "Iya sih, kamu benar.
dia baru saja mengalami goncangan yang sangat besar. Suami yang dicintainya menikah lagi dengan adik sepupunya. Jelas Afrizal, Prama terlihat semakin tertarik untuk mengetahui kehidupan Danisa. Lelaki itu terlihat sangat antusias saat Afrizal menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Danisa. "Apa yang kamu maksud, adik sepupu Danisa itu adalah Donna?" tanya Prama. "Benar," jawab Afri singkat. Prama terlihat memikirkan sesuatu setelah dia mendengar jawaban dari Afri. Sepertinya dia terlihat bingung. "Aku tidak pernah tahu kalau Donna memiliki sepupu. Yang aku tahu, dia saat ini hanya memiliki seorang ayah dan satu orang paman yang lumpuh," ucap Prama. "Kamu mengenal Donna?" tanya Afri penuh selidik. Iya, dia mantan kasihku," jawab dokter Prama dengan nada sendu. "Mantan kekasih?" tanya Afrizal terlihat sedikit terkejut dengan jawaban dokter Prama. "Iya, aku dan Donna putus 2 bulan yang lalu," jawab dokter Prama. Terlihat jelas jika lelaki itu sedih saat mengatakan hal itu, membuktikan bahwa dia merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Tapi Afrizal justru berpikir lain. Dia merasa jika dokter Prama ini ditinggal oleh Donna karena Donna memilih bersama Darren. Tapi yang menjadi pikiran Afri bukan itu. Dia berpikir apa yang membuat Donna lebih memiliki Darren yang menurutnya tidak lebih baik segalanya daripada dokter Prama. Itu terasa aneh menurut logikanya. "Jadi itu yang membuat kamu berada di pesta pernikahan Donna dan Darren?" tanya Afri. "Iya, aku diundang dalam pernikahannya. Sakit, tapi aku tetap datang." Dokter tampan itu terlihat menundukkan kepalanya. "Harusnya kamu beruntung lepas dari wanita itu. Karena hanya wanita yang tak berakhlak saja yang tega merebut suami kakak sepupunya. Perempuan seperti itu tidak pantas untuk mendampingimu," ucap Afrizal. Dokter Prama terdiam. Sebenarnya dia sama sekali tidak percaya jika wanita yang selama ini dia cintai bisa berbuat sejahat itu. Tapi dia tidak mau mengatakan apapun pada Afri. Lelaki itu baru saja mengenal Danisa dan Afri. Dia memilih untuk diam dan mendengarkan apa yang dikatakan Afri. Aku tidak percaya ini. Selama ini dia selalu bersikap baik dan manis. Bagaimana bisa dia melakukan itu pada wanita yang..." Prama tidak meneruskan kalimatnya. Lelaki itu terlihat ragu untuk melanjutkan perkataannya. "Yang berpenyakitan maksudmu?" tanya Afri dengan nada kesal. "Maafkan aku. Hanya saja aku tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Donna. Aku merasa sikapnya ini sungguh kejam. Seharusnya dia mendukung saudaranya, tapi dia malah mengkhianatinya," ucap Prama. "Itulah rasanya aku ingin membuat wanita itu sengsara seperti apa yang dirasakan oleh Danisa. Tapi aku rasa aku tidak perlu melakukannya karena mereka berdua akan hancur dengan sendirinya. Aku tidak perlu turut campur dengan pembalasan dari Tuhan," ucap Afrizal sinis. "Iya sih, kau benar. Lebih baik kita fokus pada kesehatan Danisa. Aku ada hal usul untuk mengembalikan semangatnya," ucap Prama. "Apa?" tanya Afrizal singkat tapi penuh rasa ingin tahu. "Kita harus mewujudkan hal lain yang dia inginkan selain suaminya. Apa yang dia inginkan dan dia harapkan selama ini," jawab Prama. Afrizal menatap dokter Prama. Apa yang dipikirkan lelaki itu sama dengan apa yang pernah dia pikirkan. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah tahu apa yang diinginkan Danisa selain suaminya. "Hal ini pernah aku tanyakan pada Danisa, tapi dia tidak menjawabnya. Dia malah menghindariku saat aku menanyakan hal itu kepadanya. Kalau begitu, biar aku yang mencari tahu. Serahkan semua itu kepadaku," ucap dokter Prama dengan penuh keyakinan. "Baiklah, aku percaya padamu. Aku titipkan kesehatan sahabatku padamu. Tapi aku tidak akan lepas tangan begitu saja. Kapanpun kamu akan bertanya tentang Danisa, aku pasti akan menjawabnya," ucap Prama sambil tersenyum. Akhirnya Afrizal pun pergi meninggalkan ruangan sakit. Lelaki itu harus mengurus perusahaan selama Danisa masih berada di rumah sakit. Esok harinya di perusahaan yang dipimpin oleh Danisa, Afrizal kembali dibuat kesal dengan sosok lelaki yang sangat dia benci. Lelaki itu adalah Darren.
Darren sedang membuat keributan di depan kantor. Saat ini dia sedang dirapit oleh 2 orang security yang saat ini sedang bertugas. "Aku ingin bertemu CEO kalian, ya penyakitan itu!" teriak Darren saat 2 security menghalanginya agar tidak masuk ke dalam kantor. Afrizal mengembuskan nafasnya kesal. Dia merasa bosan karena terus saja melihat tingkah Darren yang muakan. "Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu membuat keributan di sini?" tanya Afri sambil menatap wajah lelaki yang saat ini diapit 2 security. "Lepaskan aku!" teriak Darren sambil mengempaskan tangan 2 security yang menghalanginya. Kedua security itu akan menghalangi Darren mendekat ke arah Afri, tapi langkah mereka terhenti karena Afri memberi syarat pada kedua security itu untuk membiarkan Darren mendekatinya. "Aku ingin bertemu dengan sahabatmu yang penyakitan itu. Bagaimana bisa dia membekukan kartu kreditku? Dia juga mengubah sandi kartu ATM yang aku pegang," ucap Darren dengan nada kesal. Afri menatap sinis lelaki yang ada di hadapannya itu. Lelaki itu saat ini seolah sedang mengejek lelaki yang masih menjadi suami sahabatnya itu. Ada rasa senang dalam hati Afri dengan keputusan yang diambil oleh sahabatnya. Dia sendiri sebenarnya ingin mengusulkan hal itu kemarin, tapi ternyata Danisa sudah melakukan semua itu. "Seharusnya kamu malu datang ke sini, karena sebagai lelaki kamu hanya bisa mengandalkan harta dari wanita. Jangan jadi pecundang," ejek Afri. "Bangsat, aku selama ini kerja dan gajinya berada di ATM itu, dan sekarang Danisa mengambil semuanya," ucap Darren dengan nada kesal. "Ya, itu hanya sebagai seorang istri. Selama ini dia tidak meminta apapun. Bukan berarti kamu tidak bertanggung jawab kepada kebutuhannya. Dona yang belum kamu nikahi saja sudah kamu belikan rumah. Jadi wajarlah jika Danisa mengambil haknya," ucap Afri. "Enak sekali. Aku yang bekerja dan dia yang menikmati hasilnya. Aturan dari mana itu?" Darren tidak terima dengan perkataan Afri. Dia semakin terlihat kesal. Ya memang seperti itu seharusnya orang berumah tangga. Semua suami bekerja dan seorang istri mengelola keuangan. Selama ini Danisa memilih membiarkan hasil kerjamu utuh, bukan karena dia tidak ingin menggunakan hasil kerjamu dan menyimpannya untuk masa depanmu dan dia. Tapi kalau suaminya berbuat curang, ya dia harus menjadi wanita yang cerdik, ucap Afri sinis. "Ini bukan cerdik, tapi itu licik," ucap Darren. "Kadang ya memang sih harus berbuat licik untuk menghadapi manusia seperti dirimu, karena perbuatan baik tidak pernah kamu hargai," ucap Afrizal. "Lebih baik sekarang kamu pergi. Kamu tidak akan mendapatkan apapun di sini. Kalau kamu mau menghidupi istri barumu, ya bekerjalah yang lebih giat," ucap Afri langsung melenggang pergi meninggalkan Darren yang terlihat mengepalkan tangannya menahan amarah. "Kamu kira kamu dan sahabatmu itu sudah sangat pintar. Kamu bisa merasa menang sekarang. Lihat saja nanti, kamu dan ayahmu akan menangis darah dan wanita penyakitan itu akan merasakan pembalasanku. Sudah berpenyakitan tapi tidak tahu diri," gumam Darren lalu berjalan meninggalkan kantor Danisa. Lelaki itu masuk ke dalam mobil dan memacu kuda besi tersebut menuju ke rumah Danisa. Dia ingin meminta apa yang belum dia dapatkan dari Danisa. Lelaki itu mengemudikan mobilnya dengan kecepatan kencang, seolah dia sudah tidak sabar ingin segera sampai di tempat tujuan. Darren menatap rumah yang selama ini dia tinggali. Sekilas terlintas kenangan saat dia dan Danisa baru menikah dan hidup dengan penuh kebahagiaan di rumah itu. Tapi tiba-tiba wajah Donna pun ikut melintas di pikiran lelaki itu dan membuat semua memori tentang kebahagiaannya dengan Danisa menghilang seketika. "Kenapa aku harus memikirkan wanita penyakitan itu? Sekarang aku sudah memiliki Donna. Aku akan bahagia dengan anak dan juga istriku," gumam Darren. Lelaki itu pun masuk ke dalam rumahnya. Lelaki itu segera menuju ke kamar Danisa untuk mencari keberadaan Danisa. "Kemana wanita itu? Mengapa dia tidak ada di rumah?" gumam Darren saat dia tidak menemukan keberadaan Danisa di rumah itu. Lelaki itu tersenyum sinis. Niat jahat pun muncul dalam otaknya. Dengan cepat, Darren membuka pintu lemari dan mengeluarkan kotak perhiasan Danisa. Lelaki itu memasukkan semua perhiasan yang ada dalam kotak itu ke dalam saku jasnya.
Dengan bersenandung kecil, Darren keluar dari rumah itu. Dia masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area rumah istri pertamanya. Dia sudah mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Bahkan jika dihitung, harga perhiasan itu jauh lebih besar dibanding uang hasil kerjanya yang ada di ATM. Tak lama setelah kepergian Darren, Danisa pun datang dan diantar oleh Dokter Prama. Lelaki itu memang saat ini mengambil tanggung jawab penuh akan kesehatan Danisa. Lelaki itu terlihat cekatan memapah Danisa untuk masuk ke dalam rumahnya. "Aku tidak perlu diperlakukan seperti ini. Aku bisa jalan sendiri kok," ucap Danisa dengan nada kesal. "Tidak usah banyak protes. Lagi pula, suruh siapa kamu ribut minta pulang? Padahal ya seharusnya kamu belum boleh pulang hari ini," omel Dokter Prama. "Diamlah, dasar dokter cerewet. Dulu Afri saja tidak pernah secerewet kamu," protes Danisa. Prama terlihat kesal saat dia dibandingkan dengan Afri. Lelaki itu berjalan mendahului Danisa. Dia duduk di teras dan meletakkan tas Danisa di atas meja. Sedangkan Danisa hanya bisa melongo melihat tingkah Dokter Prama yang seperti anak kecil sedang merajuk. "Cepat buka minumnya. Aku sudah ingin sekali minum. Di sini sangat panas," ucap Dokter Prama dengan nada sinis. Danisa terkekeh mendengar perkataan Dokter Prama. Wanita cantik itu tidak menyangka di balik sifatnya yang begitu bijak, ternyata Prama juga punya sisi yang seperti anak kecil. Danisa terkejut saat akan membuka kunci pintu rumahnya. Wanita itu mendapati rumahnya sudah dalam keadaan tak terkunci. "Ada apa?" tanya Prama saat melihat ekspresi terkejut di wajah Danisa. "Tidak ada, hanya saja pintu rumahku sudah tak terkunci," ucap Danisa, lalu masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang di rumahnya sama masih utuh. Ada rasa lega yang Danisa rasakan. Dia pun duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Sedangkan Dokter Prama sudah berjalan menuju ke arah dapur untuk mencari minuman. "Apa kamu tidak memiliki asisten rumah tangga?" tanya Dokter Prama. Lelaki itu kembali dari dapur dan membawa 2 air putih di tangannya. "Tidak, aku tidak membutuhkan asisten rumah tangga. Aku bisa menangani semuanya sendiri kok," jawab Danisa sambil melihat ke arah Dokter Prama yang sedang menenggak air putih yang tadi ada di tangannya. "Aku tahu kamu wanita yang kuat, tapi seharusnya kamu memiliki 1 asisten rumah tangga agar rumahmu ini aman jika kamu sedang berada di rumah sakit. Karena sakit yang kamu derita ini akan sangat sering membuatmu bolak-balik ke rumah sakit," jelas Dokter Prama. "Iya, tapi dulu kan masih ada Mas Darren yang menjaga rumah," ucap Danisa. "Memangnya selama ini dia tidak pernah menemanimu saat kamu sedang dirawat di rumah sakit?" tanya Dokter Prama. Danisa tertunduk mendengar pertanyaan yang terlontar dari bibir Dokter Prama. Wanita itu teringat jelas saat dia harus sendirian di rumah sakit dan suaminya sama sekali tidak peduli. Rasa sakit itu masih terasa perih, bahkan mungkin tidak akan bisa dia lupakan selamanya. "Maaf jika aku mengingatkan tentang hal yang tidak mengenakan," ucap Dokter Prama. "Tidak masalah. Kenangan itu memang tidak hanya tidak mengenakan, tapi sungguh menyakitkan," ucap Danisa. Dokter Prama menghela nafas panjang. Dia juga mengingat tentang kisah cintanya dengan Donna yang harus kandas dan menyisakan luka yang mendalam. Padahal selama ini dia sangat bermimpi untuk bisa bersama dengan wanita itu. "Apa benar Donna merebut suamimu?" tanya Dokter Prama. Sepertinya perkataan Dokter Afri tempo hari tidak cukup meyakinkan dirinya. "Aku tidak pernah mengatakan jika Donna yang merebut suamiku. Hanya saja dialah yang saat ini menikah dengan suamiku. Menurutku akulah yang salah, karena aku gagal membuat suamiku untuk tetap mencintaiku. Tapi selain diriku, Donna dan Mas Darren juga bersalah karena mereka tidak bisa menghargai hubungan yang sudah terjalin di antara kita." Danisa terlihat mengusap air matanya. Wanita cantik itu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya di depan Dokter Prama. "Sudahlah, tidak usah difikirkan lagi semua itu. Saat ini yang harus kamu prioritaskan adalah kesehatanmu. Aku tidak mau dianggap gagal dalam menjagamu," ucap Dokter Prama. "Sepertinya kamu juga sedih dengan pernikahan Donna dan Darren," ucap Danisa penuh selidik. Tidak.
Aku hanya tidak suka pengkhianatan. Apalagi jika yang dikhianati itu seseorang yang benar-benar tulus. Jawab Rama. Dia tidak menjawab jujur pertanyaan Danisa. Lelaki itu ada alasan tersendiri kenapa tidak melakukan itu. Lelaki itu sebenarnya bukan menceritakan tentang pengkhianatan Darren, tapi dia mengatakan tentang dirinya yang dikhianati Donna. Padahal dia benar-benar tulus mencintai wanita itu. Kamu benar, ucap Danisa sambil mengulas senyum ke arah Dr. Rama. Aku ke atas dulu, kalau mau makan cari saja di dapur. Danisa berdiri dan beranjak meninggalkan Prama. Wanita itu melangkahkan kakinya menuju ke arah kamarnya. Dia ingin membersihkan diri dan berganti pakaian. Dengan perlahan, Danisa membuka pintu kamarnya. Dia pun masuk dan meletakkan tas lempangnya di atas meja. Wanita itu beranjak ke kamar mandi. Langkah Danisa terhenti saat dia tanpa sengaja melihat kotak perhiasan yang tergeletak di lantai. Wanita itu pun segera mengambil kotak perhiasan itu dan membukanya. Wanita itu terkejut setelah tidak menemukan satupun perhiasan miliknya. Dia sangat tahu jika itu adalah perbuatan Darren. Dia hanya bisa menangis. Wanita cantik itu berusaha mengikhlaskan apa yang sudah diambil oleh suaminya. Hanya saja dia tidak rela jika kalung pemberian orang tuanya harus diambil juga. Kalung itu adalah satu-satunya barang peninggalan ibunya yang saat ini masih selalu dia simpan. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanya Dr. Prama yang saat ini sudah berdiri di ambang pintu kamar Danisa. Tidak. Aku hanya ingin meletakkan kotak perhiasanku tadi terjatuh. Jawab Danisa berbohong. Kamu mau ngapain kesini? Apa butuh sesuatu? Danisa mencoba mengalihkan perhatian Prama. Aku hanya ingin mengingatkanmu kalau kamu harus minum obat, ucap Dr. Prama. Iya, kamu tidak usah khawatir. Aku akan minumnya setelah selesai mandi, ucap Danisa. Baiklah kalau begitu, aku pamit pulang. Kamu harus istirahat dan tidak boleh terlalu banyak pikiran, ucap Dr. Prama. Iya, masa aku harus diingatkan setiap waktu sih? Aku ini sudah dewasa, bukan anak yang berumur 10 tahun, ucap Danisa dengan nada kesal. Kamu itu tidak bisa menjaga dirimu dengan baik. Itu makanya aku dan semua orang yang menyayangimu menganggapmu seperti anak kecil, ucap Dr. Prama. Apa maksudmu? Tanya Danisa dengan nada kesal. Kamu masih seperti anak kecil yang belum tahu cara menyayangi dirimu sendiri. Kamu hanya bisa membuat orang-orang di sekitarmu mengkhawatirkan dirimu. Dr. Prama menatap wajah Danisa. Mendengar perkataan Dr. Prama, Danisa pun merasa bersalah. Dia merasa kalau selama ini sudah menyusahkan Afri dan Tuan Darka. Aku memang tidak berguna, ucap Danisa sendu. Meratapi nasib bukanlah sebuah solusi, tapi berusahalah untuk menjadi berguna adalah pilihan yang tepat, ucap Dr. Prama. Danisa terdiam. Dia sepertinya merasakan hal yang berbeda. Dia seperti ingin melepaskan semua beban yang ada dalam hatinya beberapa waktu tadi. Iya, kamu benar, ucap Danisa kemudian. Cobalah untuk bangkit. Raih apa yang kamu inginkan. Lepaskan apa yang akan menyakitimu. Karena memaksakan sesuatu yang tak mungkin lagi menjadi milik kita, itu hanya akan membuatmu semakin tersiksa, ucap Dr. Prama. Lebih baik kamu segera istirahat dan pikirkan apa yang tadi aku katakan. Aku akan kembali ke rumah sakit, ucap Dr. Prama. Danisa tersenyum dan menganggukkan kepala. Wanita itu sejatinya kesal dengan hilangnya semua perhiasannya. Dr. Prama akhirnya pun pergi dan Danisa pun masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Wanita itu berendam dalam air hangat sedikit lama. Dia ingin menenangkan pikirannya. Danisa juga memikirkan semua yang dikatakan oleh Dr. Prama. Wanita itu terkadang mengusap air matanya yang mengalir di pipinya. Dirasa cukup, Danisa pun akhirnya keluar dari kamar mandi. Wanita itu berganti pakaian dan segera pergi. Dia ingin ke rumah Darren dan Donna. Dia ingin meminta kembali kalung peninggalan orang tuanya. Bahkan dia sampai lupa meminum obatnya. Dengan kecepatan sedang, Danisa memacu kuda besinya menuju ke rumah dua orang yang sudah menyakitinya.
Wanita cantik itu terus menenangkan dirinya dan berusaha menguatkan hatinya dengan apa yang akan dilihatnya nanti. Perlahan Danisa memarkirkan mobilnya di halaman rumah Donna. Wanita itu pun mengetuk pintu rumah itu. Karena lama tak ada jawaban, dia hendak pergi. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara tertawa dari dalam rumah. Dia tahu benar jika itu adalah suara Donna dan Darren. Danisa mencoba membuka pintu. Ternyata tidak dikunci. Akhirnya dia pun masuk ke dalam rumah. Pemandangan menyesakan hatinya pun langsung menyambutnya. Dia melihat Darren tengah bercumbu mesra dengan Donna. Air mata wanita itu menetes. Tapi Danisa langsung mengusapnya. Dia tidak mau terlihat lemah di mata dua orang pengkhianat yang ada di hadapan matanya saat ini. "Kalian terlihat sangat bersemangat ya setelah mencuri dari rumahku," ucap Danisa sinis dan membuat Darren dan Donna terkejut. Darren dan Donna pun sesaat menoleh ke arah Danisa. Tapi di detik berikutnya, mereka kembali melanjutkan aktivitas panas mereka tanpa memperdulikan kehadiran Danisa di tempat itu. Hal itu tentu saja membuat Danisa geram. Danisa melempar vas bunga ke arah tembok. "Cepat kembalikan perhiasanku. Setelah itu, terserah kalian mau melakukan apa," teriak Danisa pada dua manusia yang tak tahu malu di hadapannya. Darren pun menatap tajam ke arah Danisa. Lelaki itu memakai bajunya dan berjalan mendekat ke arah Danisa. "Dasar wanita tidak tahu diri. Lebih baik kamu pergi dari sini sebelum aku kasar padamu," ucap Darren. "Aku tidak akan pergi sebelum kamu mengembalikan kalung pemberian ibuku." Tatapan Danisa tak kalah tajam dengan Darren. Donna meraba lehernya. Ternyata kalung itu dipakai oleh wanita itu. Danisa yang melihat hal itu pun segera mendekat dan berniat mengambil kalung itu dari Donna. Tapi langkah Danisa terhenti saat Darren mencekal tangannya. Lelaki itu menyeret Danisa menjauh dari Donna. "Jangan pernah mendekati Donna, atau aku tidak akan segan-segan untuk menyakitimu," ucap Darren sambil terus menyeret Danisa menuju ke arah pintu keluar. "Lepaskan, Mas. Aku tidak ingin semua perhiasanku. Aku hanya ingin kalung pemberian dari ibuku saja," ucap Danisa sambil berusaha untuk melepaskan tangannya dari cengkraman tangan Darren. "Jangan pernah berharap hal yang tak mungkin terjadi. Donna sangat menyukai kalung itu, jadi dia akan memakainya," ucap Darren lalu mengempaskan tubuh Danisa keluar rumahnya. Tubuh wanita cantik itu pun terhuyung dan akan jatuh ke lantai jika seorang lelaki tidak cepat menangkapnya. Danisa pun terkejut dengan kedatangan lelaki itu. Sejenak mereka saling tatap. "Apa yang kamu harapkan dengan datang ke sini?" tanya lelaki itu sambil terus menatap Danisa. Danisa tidak meneruskan kalimatnya karena lelaki itu sudah berjalan mendekat ke arah Darren. Sepertinya lelaki itu sangat marah dengan apa yang tadi dilakukan oleh Darren. "Apa seperti ini caramu memperlakukan seorang wanita?" tanya Prama sambil terus mendekat ke arah Darren. Prama tadi kembali lagi ke rumah Danisa untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Tapi dalam perjalanan, dia tak sengaja melihat Danisa pergi dan dia pun mengikutinya hingga sampai di rumah Donna. Awalnya dia berniat menunggu Danisa di mobil karena khawatir akan keadaan Danisa. Prama pun memutuskan untuk turun dan melihat apa yang dilakukan Danisa di rumah itu. Dia terkejut saat melihat Danisa diseret oleh Darren dan dia datang di waktu yang tepat. "Siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur urusanku?" tanya Darren. "Aku Prama. Aku teman Danisa," jawab Dokter Prama. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai teman Danisa, bukan sebagai dokter. Darren melihat ke arah Danisa. Lelaki itu seolah sedang menanyakan pada wanita itu tentang kebenaran dari ucapan Prama. Danisa hanya diam, tak memberikan reaksi. Wanita itu terlihat cuek dengan apa yang diucapkan oleh Prama pada Darren. "Apa kamu tidak tahu kalau wanita itu sebentar lagi akan mati? Dia itu wanita berpenyakitan," ucap Darren sinis. "Lalu kenapa? Apa aku tidak boleh berteman dengannya?" tanya Dokter Prama tak kalah sinis. "Apa yang akan kamu dapatkan dari pertemananmu dengan wanita itu? Dia itu wanita yang tidak berguna." Darren terus saja menghina Danisa di depan Dokter Prama. Dokter Prama terlihat mengerutkan keningnya. Dia merasa heran dengan sikap Darren. Kenapa dia begitu membenci istrinya? Rasanya sikap itu tidak pantas diperlihatkan oleh seorang suami.
Dari caranya berbicara, Dokter Prama sudah bisa menilai bagaimana karakter dari suami Danisa. Lelaki egois, angkuh, dan tidak tahu diri. Apakah dalam sebuah pertemanan kita harus memikirkan untung dan rugi? Kalau iya, kasihan sekali pasangan dan keluargamu. Karena pandanganmu tentang hubungan itu sungguh sangat buruk. Kamu memandang rendah tiap hubungan. Dan pastinya kamu tidak mau rugi karena kamu adalah manusia yang egois, ucap Dokter Prama tegas. Kurang ajar. Berani sekali kamu menghina karakterku. Aku hanya mengingatkanmu. Tapi jika kamu tidak bisa diingatkan, ya terserah, ucap Darren kesal. Aku selalu menerima masukan, tapi aku melihat apa dan siapa yang memberikan masukan itu padaku, ucap Dokter Prama sinis. Mendengar perkataan Dokter Prama, Darren terlihat merah padam. Lelaki itu terlihat begitu tersinggung. Sialan, apa kamu kira kamu lebih baik dariku, ha? Bentak Darren. Ada apa sih, Mas? Kenapa ribut sekali? Donna yang mendengar keributan di luar rumah pun akhirnya keluar. Tatapan mata wanita itu langsung tertuju pada Dokter Prama. Wanita itu terlihat gugup saat melihat mantan kekasihnya itu saat ini berada di depan rumahnya. Sedangkan Dokter Prama hanya melirik sekilas ke arah Donna. Lelaki itu terlihat fokus menatap ke arah Darren. Sepertinya kekesalan Dokter Prama pada lelaki itu sudah sampai di ubun-ubun. Ngapain kamu kesini, Mas? Kita kan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tidak, aku harap kamu bisa melupakan aku dan melanjutkan hidupmu, ucap Donna. Darren tampak mengerutkan keningnya. Dia menatap bingung ke arah istri barunya. Apa kamu mengenal lelaki ini? Tanya Darren. Dia mantan kasihku, Mas. Namanya Prama, jawab Donna sedikit ragu. Mantan kasihmu? Tapi tadi dia mengatakan padaku kalau dia teman Danisa, ucap Darren terlihat semakin bingung. Donna juga terlihat bingung. Wanita itu melihat ke arah Dokter Prama. Dia tidak percaya jika mantan kasihnya itu mengenal Danisa, apalagi sampai berteman dengan wanita itu. Itu tidak mungkin. Mana mungkin seorang Prama mau berteman dengan wanita berpenyakitan seperti dia, ucap Donna sambil melirik sinis ke arah Danisa. Aku kesini hanya meminta kalungku dan aku tidak ingin kalian berdebat tentang sesuatu yang tidak jelas, ucap Danisa sambil berjalan mendekat ke arah Donna. Melihat Danisa yang mendekat ke arah istri barunya, Darren pun menyembunyikan tubuh Donna di belakang punggungnya. Jangan pernah mendekati istriku atau aku akan berbuat hal yang lebih kasar dari yang tadi, ancam Darren. Aku hanya ingin kamu kembalikan leontin peninggalan orang tuaku, Mas. Itu hadiah terakhir dari mereka. Aku ikhlaskan semua perhiasan yang sudah kamu ambil. Terserah, mau kamu jual atau mau kamu berikan pada istri barumu. Tapi kembalikan leontin peninggalan ibuku, ucap Danisa. Darren melihat ke arah Donna. Lelaki itu seolah meminta istrinya untuk mengembalikan leontin tersebut. Tapi Donna menggelengkan kepalanya, tanda dia tidak mau menyerahkan kalung itu pada Danisa. Aku sangat menyukai kalung ini, Mas. Aku tidak mau menyerahkannya, ucap Donna. Tapi leontin itu bukan hakmu, Donna, ucap Dokter Prama dengan nada kesal. Lelaki itu sepertinya geram dengan kelakuan Donna dan juga Darren. Diam. Kamu tidak usah ikut campur. Ini urusan keluargaku, bentak Darren. Tidak usah membentak temanku, Mas. Aku bukan keluargamu lagi. Hubungan kita sudah berakhir saat kamu memutuskan untuk menikahi wanita ini. Danisa membentak Darren. Sepertinya wanita itu sudah muak dengan sikap Darren dan istri barunya. Darren terdiam. Dia terkejut karena Danisa membentaknya. Selama ini wanita itu selalu berlaku lembut dan sopan kepadanya. Tapi hari ini wanita itu membentaknya. Kenapa? Kaget kenapa aku membentakmu? Tanya Danisa saat melihat ekspresi wajah Darren. Ternyata lelaki itu sudah membuat kamu berubah, dan jawab Darren sinis. Dokter Prama tidak percaya dengan apa yang dikatakan Darren. Lelaki itu tidak menyangka jika suami Danisa itu selain egois juga picik. Dia tidak mau melihat fakta jika sikapnya lah yang membuat Danisa berubah. Sedangkan Danisa tampak sinis. Wanita itu hafal sifat suaminya. Dia tahu jika lelaki itu tidak akan bisa menerima kesalahan yang dilakukan.
Apa dalam setiap hal kamu harus menyalahkan orang lain? Apa kamu terlalu buta untuk melihat jika kamulah yang menjadi alasan kenapa aku bisa berubah kasar begini? Pengkhianatan dan juga keegoisanmu itu tidak bisa aku maafkan, ucap Danisa. Dasar wanita bodoh. Bagaimana bisa kamu bilang aku egois? Aku ini lelaki yang pintar. Aku tahu bagaimana memanfaatkan keadaan. Saat aku kesepian karena kamu tak bisa melayaniku, kamu membawa wanita yang bisa melayani semua kebutuhanku. Jadi jangan salahkan aku, itu salahmu, ucap Darren tak mau mengakui jika dirinya salah. Dasar manusia gila, ucap Dr. Prama karena dia benar-benar kesal dengan sikap Darren. Kalian berdua yang gila. Sekarang lebih baik kalian pergi dari sini atau aku panggilan polisi, ucap Darren sambil menatap nyalang ke arah Dr. Prama. Danisa justru tersenyum dengan ancaman yang dia ucapkan suaminya. Wanita itu maju ke depan dan menatap tajam wajah suaminya. Sana panggil, biar aku bisa sekalian lapor jika hari ini rumahku kedatangan maling, ucap Danisa sinis. Darren terdiam. Dia kesal karena Danisa mampu mengembalikan setiap kata-kata yang dia berikan. Lebih baik kamu pulang. Aku sama sekali tidak tertarik untuk mengembalikan perhiasanmu. Kecuali Darren tidak meneruskan kalimatnya. Lelaki itu sepertinya memiliki rencana jahat lain dalam otaknya. Kecuali apa? Tanya Danisa. Kecuali jika kamu mengembalikan ATM dan rumah yang kamu tinggali kepadaku, ucap Darren sinis. Danisa membalalkan matanya. Dia tidak menyangka jika lelaki yang ada di hadapannya itu akan mengatakan hal itu. Dia menjadi begitu serakah, ingin merebut semua miliknya. Cepat kembalikan loan itu. Aku akan memberikan ATM dan rumahku, ucap Danisa tanpa pikir panjang. Keputusan Danisa itu membuat Darren dan Donna seakan terbang. Mereka tidak menyangka jika Danisa rela menukar rumah yang harganya miliaran dengan sebuah leontin kecil. Apa kamu tidak waras, Dan? Kenapa kamu menuruti apa yang dia katakan? Ucap Dr. Prama yang tidak setuju dengan keputusan Danisa. Diam, kamu orang luar, jadi jangan ikut campur. Darren kembali membentak Dr. Prama. Lelaki itu tentu saja takut jika pendapat Prama akan membuat Danisa berubah pikiran. Biarkan saja, rumah itu tidak ada nilainya bila dibandingkan dengan leontin peninggalan ibuku, ucap Danisa pada Dr. Prama. Darren tersenyum. Tentu saja dia sangat senang dengan jawaban dari Danisa. Sedangkan Prama terlihat kecewa. Kalau begitu, cepat berikan kalungku, ucap Danisa pada Darren dan Donna. Darren memberikan isyarat pada Donna untuk melepas kalung yang dia pakai. Walau dia terlihat tidak rela, tapi Donna tetap melepaskannya. Dia sudah membayangkan akan tinggal di rumah besar dan hidup dengan banyak uang di tangannya. Donna menyerahkan leontin itu pada Darren, dan lelaki itu pun menyerahkan leontin itu pada Danisa. Ini leontinmu, sekarang berikan apa yang menjadi milik kami, ucap Darren dengan penuh semangat. Danisa menerima leontin peninggalan ibunya dan menggenggamnya erat. Wanita itu terlihat lega karena leontin itu sudah kembali ke tangannya. Terima kasih karena sudah mengembalikan leontinku, ucap Danisa lalu memberi isyarat kepada Dr. Prama untuk pergi. Darren yang melihat Danisa pergi begitu saja pun sontak berlari mengejarnya. Lelaki itu mencekal tangan wanita yang pernah dia cintai itu. Kenapa kamu pergi begitu saja? Seharusnya kamu menyerahkan kunci rumah dan memberikan nomor PIN ATM yang sudah kamu ganti, ucap Darren. Danisa mengempaskan tangan Darren yang mencekal tangannya. Wanita itu membalikkan badannya dan menatap mata lelaki yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati itu. Memang kamu siapa? Sehingga aku harus menuruti semua keinginanmu, tanya Danisa sinis. Bukankah tadi kamu sudah bilang jika kamu akan memberikan rumah dan ATM kepadaku jika leontin itu aku kembalikan, tanya Darren. Itu kan tadi. Pikiranku sekarang sudah berubah. Aku tidak akan memberikan apapun kepadamu, jawab Danisa. Darren membelalakkan matanya mendengar apa yang baru saja dia dengar dari bibir Danisa. Sedangkan Dr. Prama terlihat tersenyum mendengar penuturan pasiennya. Apa kamu sekarang sudah berubah menjadi pembohong, Dan?
Apa kamu tidak malu? Ucap Darren dengan nada kesal bercampur marah. Malu? Kenapa aku harus malu? Kamu sendiri yang sudah mengajariku untuk melakukan kebohongan dan kecurangan. Jadi jangan salahkan aku. Itu aku pelajari darimu. Ucap Danisa sinis. Dasar wanita sialan, berani sekali kamu membohongi kami. Donna berjalan mendekat ke arah Danisa. Tapi sebelum dia sampai, kakinya tersandung dan dia pun terjatuh. Sayang, pekik Darren saat melihat Donna terjatuh di hadapannya. Lelaki itu segera berlari mendekati istri barunya. Dia terlihat begitu khawatir. Darren sangat takut terjadi sesuatu pada bayi yang dikandung oleh Donna. Danisa dan Dokter Prama pun terkejut dengan kejadian yang begitu cepat itu. Mereka berdua juga terlihat khawatir, apalagi Donna jatuh dalam keadaan terlungkup. Bangun sayang, astaga, kepalamu berdarah, ucap Darren sambil membantu Donna untuk berdiri. Dia meraba perut istrinya. Bagaimana dengan kandunganmu? Kamu tidak apa-apa kan? Perutmu tidak sakit kan? Darren terus saja bertanya, tapi Donna hanya diam bisu. Tidak, ucap wanita itu singkat dan berjalan masuk ke dalam rumah. Entah apa yang ada dalam pikiran wanita itu saat ini. Dia terlihat baik-baik saja, padahal jatuhnya terlungkup dan kepalanya membentur lantai. Danisa mengerutkan keningnya. Wanita cantik itu melirik ke arah Dokter Prama yang terlihat heran juga. Sebaiknya kamu bawa Donna ke rumah sakit. Aku takut terjadi sesuatu. Tadi... Diam! Ini semua salahmu. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan istri atau anakku, aku pastikan aku akan melenyapkanmu. Darren memotong perkataan Danisa. Lelaki itu terlihat sangat marah. Kenapa kamu menyalahkan Danisa dalam setiap hal? Yang jalan tidak hati-hati itu istrimu. Kenapa kamu jadi menyalahkan Danisa? Tanya Dokter Prama kesal. Wanita penyakitan ini memang selalu membawa sial dalam kehidupanku. Apapun yang ada di hadapannya pasti akan hancur. Lebih baik kamu tidak usah dekat-dekat dengan wanita ini, ucap Darren sambil menunjuk ke arah Danisa. Aku bukan membawa sial. Hubunganmu dengan Donna yang bawa sial, ucap Danisa sambil menatap tajam wajah Darren. Dasar wanita tidak tahu diri. Sebentar lagi kamu itu akan mati. Buat apa hartamu itu kamu pertahankan? Cepat berikan ATM dan juga kunci rumah, ucap Darren. Danisa dan Dokter Prama pun melongo. Mereka tidak menyangka kalau Darren lebih tertarik kepada harta daripada membawa istrinya ke rumah sakit dengan cepat. Lebih baik kamu bawa istrimu itu ke rumah sakit. Apa kamu tidak takut terjadi sesuatu kepadanya? Ucap Dokter Prama. Kamu tidak usah menghuruiku. Kamu hanya mantan, jadi tidak usah sok perhatian, ucap Darren sinis. Perdebatan mereka bertiga berhenti saat mereka mendengar teriakan Donna dari dalam rumah. Mereka tentu saja sangat terkejut dan juga khawatir. Darren berlari masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Danisa dan Dokter Prama. Mereka bertiga sangat terkejut saat melihat Donna sudah tergeletak tak berdaya di lantai. Sepertinya wanita itu jatuh dari tangga. Aku akan memeriksanya, ucap Dokter Prama lalu berjalan mendekati Donna. Ia sudah tak sadar diri. Berhenti! Darren berteriak pada Dokter Prama. Lelaki itu menatap tajam ke arah Dokter Prama dan Danisa bergantian. Lebih baik kalian pergi. Aku tidak mau terjadi hal yang lebih buruk karena kehadiran kalian, ucap Darren. Lelaki itu segera mengangkat tubuh dan meletakkannya di dalam mobil. Lelaki itu segera membawa Donna ke rumah sakit. Sedangkan Danisa tampak diam terpaku. Entah apa yang saat ini dia pikirkan. Ada apa? Tanya Dokter Prama saat melihat Danisa hanya diam. Tidak ada. Aku hanya berharap jika aku bukanlah penyebab dari semua malapetaka ini. Aku harap Donna baik-baik saja dan janinnya akan baik-baik saja, ucap Danisa. Dia akan baik-baik saja. Dan mengenai bayinya, entah mengapa aku merasa kalau dia tidak sedang hamil, ucap Dokter Prama. Apa? Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Tanya Danisa. Itu hanya dugaanku. Sekarang lebih baik kita pulang, ucap Dokter Prama. Danisa menganggukkan kepalanya
dan mereka pun akhirnya meninggalkan rumah itu dan pulang ke rumah Danisa. Dan cerita pun bersambung. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian tentang kelanjutan nasib dari Danisa setelah ini? Coba dong langsung aja curahin semua kekesalan atau dukungan kalian di kolom komentar di bawah. Bang Al pengen tahu nih, seberapa gregetan kalian nonton part 2 ini. Sekian dulu ya cerita dari Bang Al untuk part kali ini. Semoga dari kisah Danisa kita bisa sama-sama ambil hikmahnya. Kalau cinta itu jangan sampai bikin kita buta dan lupa cara menghargai diri sendiri. Jangan lupa buat klik tombol like, tinggalkan komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan kelanjutan kisahnya di part berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat, dan stay tune terus di Nara Story. Bye bye Sobat Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.